Selamat siang teman-teman. Kali ini saya bertemu kembali bersama kalian. Kali ini saya akan bercerita atau mereview buku tentang Second Sex karya Simone de Beauvoir. Sebenarnya dari awal saya ingin mengasih tahu kepada teman-teman, sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk mereview buku ini. Tidak ada keinginan. Tapi berhubung tadi saya melanjutkan untuk meresensi buku ini, entah tombol apa yang saya pencet malah hilang semua, kehapus semua, dan itu tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Nah, tentu membuat saya bimbang antara menulis ulang atau mereview, dan saya lebih memilih mereview saja daripada meresensi ulang, karena tentu bahasa atau kosakata itu merasa berbeda, tentunya berbeda dari awal saya meresensi dengan baru meresensi kembali, tentu itu berbeda, dan itu saya merasa ada yang kurang gitu, tentunya seperti itu teman-teman. Saya ingin bercerita tentang buku Simone de Beauvoir ini, Second Sex. Buku ini diterbitkan oleh Narasi Cempaka Putih nomor 8 di Jogja. Juga terdiri dari 392 halaman. Terus yang cetakan keempat, buku ini maksudnya cetakan keempatnya tahun 2022. Buku ini lahir atau ada pertama kali muncul itu tahun 1949. Oke, sebelum saya bercerita tentang isi bukunya, saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai Simone de Beauvoir itu siapa. Simone de Beauvoir ini adalah salah satu anak yang pada waktu itu seorang anak yang lahir dari keluarga borjuis, terlahir dari keluarga borjuis. Orang tuanya menginginkan dia untuk sekolah di biarawati, bersekolah dengan tujuan untuk menjadi seorang biarawati gitu. Namun ketika seiring berjalannya waktu pada umur 14 tahun, Simone de Beauvoir ini tertarik dengan ilmu pengetahuan. Keingintahuannya terhadap ilmu pengetahuan itu begitu besar sehingga dia tidak menginginkan menjadi seorang biarawati. Nah, dia kecintaan banget terhadap ilmu pendidikan. Berbicara tentang filsafat juga dia tertarik gitu. Sehingga pada sepanjang umurnya dari sakingnya dia belajar tentang ilmu pengetahuan, dia mengalami krisis iman, sehingga dari awal lahirnya, dari semenjak itu sampai akhir hayatnya dia menjadi seorang ateis. Simone de Beauvoir juga tidak pernah menikah, meskipun dia pernah mengungkapkan rasa cintanya terhadap Sartre. Sartre ini adalah seorang laki-laki juga, saling mencintai antara Sartre dan Simone de Beauvoir ini saling mencintai, tapi mereka berdua tidak memutuskan untuk menikah. Dia menganggap bahwa tidak perlu untuk ada pernikahan, sehingga di situ keduanya ada kebebasan mau mencintai orang lain gitu. Dalam bukunya Simone de Beauvoir ini juga adalah salah satu tokoh filsafat yang berbicara tentang feminisme, eksistensialisme, berbicara tentang politik, dan salah satu karyanya yaitu Second Sex ini. Simone ini adalah tokoh yang lahir di Prancis gitu, yang berbicara tentang, yang salah satu karyanya berbicara tentang feminisme, berbicara tentang eksistensi perempuan itu seperti apa pada waktu itu. Buku ini tentu menurut saya masih udah tidak relevan, tapi bisa dikatakan menjadi penguat bagi kita menjadi seorang manusia, terutama bagi kaum perempuan, bagaimana dia harus memberikan eksistensi dirinya terhadap kehidupan ini gitu. Karena tentu Simone menceritakan pada zaman itu, dan sekarang tentu berbeda menurut saya melihat kehidupan di sini. Dalam bukunya
second sex ini Simon bercerita tentang perempuan, di mana dia mengkaji tentang perempuan tidak hanya dari satu bidang tapi berbagai bidang, baik itu dari sosial budaya, biologi gitu. Simon mengatakan di dalam bukunya bahwa perempuan itu adalah layaknya ladang bagi kaum laki-laki. Dia menganggap bahwa alat kelamin perempuan itu layaknya seorang bagaikan ladang yang subur yang hanya dijadikan objek alat reproduksi bagi seorang laki-laki gitu, dan tubuhnya tidak ada artinya gitu teman-teman. Terus saya ada catatan juga ya. Jadi sepadukan terus menganggap bahwa laki-laki bukan bagian dari perempuan, namun sebaliknya perempuan adalah bagian dari laki-laki, dan juga laki-laki bukan milik perempuan tapi perempuanlah yang miliknya laki-laki gitu. Nah itu kan seakan-akan yang menjadi kendali terhadap kehidupan adalah seorang laki-laki terhadap perempuan gitu. Kalau perempuan dianggap pada saat itu, bahkan Socrates mengatakan pada saat itu perempuan itu adalah bentuk laki-laki yang tidak sempurna gitu. Yes, padahal pada nyatanya perempuan itu memiliki eksistensial dalam kehidupan ini, tapi secara masih kurang gitu. Enggak, aku harus agama atau Kristen ya, agama lah intinya, tidak mendambakan seorang perempuan menjadi seorang pelacur, tapi sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan karena menjadi sebuah kebutuhan kaum laki-laki gitu. Jadi secara agama menjadi seorang pelacur itu tentu dosa, tetapi di satu sisi itu adalah sesuatu yang diinginkan gitu, karena itu merupakan salah satu kebutuhan kaum laki-laki gitu untuk meluapkan syahwatnya. Terus menganggap perempuan juga itu setelah reproduksi atau sudah pubertas dianggap sudah tidak memiliki masa depan. Dianggap tidak memiliki masa depan teman-teman, karena tentu setelah masa pubertas, menstruasi, ya, perempuan itu menikah langsung, jadi tidak ada kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Beda dengan seorang laki-laki, laki-laki itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya, sedangkan kalau perempuan pada masa itu tidak ada kesempatan seperti itu. Habis sekolah atau sudah menstruasi, tujuannya ya menikah gitu dengan seorang laki-laki yang meminangnya gitu. Terus menganggap juga perempuan itu pada zaman itu juga anggapan bahwa perempuan anggapan itu seperti bahwa perempuan yang haid itu dianggap bersekutu dengan iblis gitu, ada roh jahat, sehingga ini Simon Beauvoir ini mengkaji tidak hanya dari berbagai daerah tapi dari berbagai negara. Salah satunya di India ada anggapan bahwa perempuan yang sedang hamil itu memiliki manfaat bagi hasil panen, memiliki manfaat untuk hasil panen karena memiliki dampak yang positif, sehingga pada saat itu ketika perempuan ditugaskan untuk memanen disuruh bertelanjang gitu. Sedangkan di satu sisi juga perempuan itu dianggap sesuatu yang mengundang malapetaka gitu apabila seorang perempuan sedang haid gitu, sehingga perempuan tidak boleh memegang lahan pertanian atau perkebunan karena itu akan
berdampak pada hasil panennya gitu, seperti itu katanya. Pada ini juga nggak ada anggapan siapa yang mampu menaklukkan adalah perempuan, adalah pemimpin. Ya tidak, itu yang di pernyataan-pernyataan seperti itu tentu dilontarkan oleh seorang laki-laki mungkin pada saat itu. Karena begini, perempuan itu hanya tugasnya berdiam di rumah, mengurus kebutuhan rumah, bahkan kebun, pertanian itu adalah urusan perempuan pada zaman itu. Berkebun, merawat kebun, terus membuat kerajinan dari tanah liat, menganyam, membuat tikar, itu adalah tugas perempuan. Sedangkan laki-laki pada saat itu adalah berburu, baik itu di hutan, di sungai, itu adalah medannya seorang laki-laki pada saat itu. Sehingga ada anggapan bahwa lebih mulia seorang laki-laki daripada seorang perempuan yang hanya diam di situ, sedangkan di sana itu menantang hidupnya, menantang nyawanya. Siapa yang mampu menaklukkan? Karena di situ ada kata menaklukkan. Dalam berburu tentu ada kata menaklukkan. Nah, siapa yang mampu menaklukkan? Ya adalah pemimpinnya. Enggak, itu ada anggapan bahwa laki-laki itu lebih baik dari seorang perempuan, teman-teman. Nah, ini ada tubuh perempuan adalah salah satu unsur esensial dalam situasi di dunia ini. Tapi tubuh itu sendiri belum cukup untuk mendefinisikan sebagai perempuan. Yes, banyak perempuan, rahimnya perempuan itu, tubuhnya perempuan itu memiliki esensial dalam kehidupan ini, tapi belum cukup mampu mendefinisikan dalam kenyataan ini. Hanya sekadar esensi, tapi secara eksistensial belum mampu gitu. Seperti itu banyak perempuan ada anggapan seperti ini. Banyak laki-laki yang mendambakan seorang perempuan, tapi seandainya bisa, laki-laki tidak menginginkan menjadi seorang perempuan karena nilai perempuan itu lebih rendah dari seorang laki-laki. Bahkan diceritakan dalam bukunya dalam segini Simon mengatakan ada kejadian kalau seandainya suatu keluarga menebus kesalahan itu ditebus dengan tubuh seorang perempuan, anaknya atau istri, itu belum cukup, karena nilai harga seorang perempuan pada itu setara dengan nilai seorang budak gitu. Nilai tubuh seorang perempuan tidak jauh berbeda dengan nilai seorang budak pada saat itu. Bahkan nilai upah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Nilai upah yang didapatkan seorang perempuan itu didapatkan dari setengah gaji dari seorang laki-laki gitu. Jadi upahnya itu di bawah setengah gaji seorang laki-laki, teman-teman. Seperti itu. Baik, di situ kan bisa kita lihat bahwa betapa terjadinya ketimpangan antara perempuan dan seorang laki-laki gitu dalam kehidupan ini. Sedangkan perempuan memiliki peran yang esensial juga gitu dalam kehidupan ini. Dan juga misalnya dengan masyarakat borjuis pada zaman itu, salah satu peran perempuan memberi kesan yang baik terhadap kemakmuran suaminya melalui kecantikan dan daya tarik, kecerdasan dan keanggunan. Jadi kecerdasan, kecantikan, keanggunan itu menjadi sebuah tolak ukur seorang laki-laki. Kalau istrinya makmur, cantik, bagus, kecerdasannya, daya tariknya, keanggunannya bagus, berarti kehidupan seorang laki-laki itu bagus juga. Apa yang perempuan tampilkan, berikan dalam halayak publik,
itu menjadi tolak ukur kemakmuran yang dimiliki seorang suami gitu. Karena harta yang terbaik adalah seorang istri, itu adalah harta yang paling baik dalam kehidupan ini gitu. Sehingga itu menjadi sebuah simbol atau martabat seorang laki-laki dalam kehidupan ini. Seorang istri itu menjadi sebuah martabat. Seorang istri itu menjadi martabat seorang laki-laki gitu, menjadi harga diri seorang laki-laki gitu. Perempuan itu layaknya tanah lempung yang mudah dibentuk-bentuk oleh seorang laki-laki sesuai dengan keinginan laki-laki, dengan sesuai kriteria laki-laki. Jadi perempuan itu harus memenuhi itu gitu. Nah, sehingga di situ perempuan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi karena kehidupannya diatur oleh laki-laki sesuai dengan keinginan suaminya atau laki-laki. Perempuan dibutuhkan dalam kehidupan laki-laki sebagai penyembah atau pelayan laki-laki dan memberi pengakuan pada laki-laki atas eksistensinya. Jadi perempuan itu hanya sekadar untuk dijadikan pelayan dalam kehidupan ini, hanya sekadar untuk menyembah, memberi pengakuan pada kaum laki-laki mengenai eksistensinya gitu. Karena tanpa seorang perempuan, eksistensi laki-laki ya tidak ada. Sehingga dibutuhkannya perempuan untuk melakukan penyembahan atau pengakuan. Seperti itu. Nah, kata Nietzsche, perempuan itu adalah hiburan bagi pahlawan. Juga kebanyakan orang-orang atau pada kegiatan-kegiatan pada kerajaan, kegiatan kenegaraan misalnya, atau kegiatan di kelembagaan atau kegiatan di raja pada zaman raja itu diundanglah perempuan penari-nari gitu, atau biduan atau LC itu sebagai penghibur gitu. Ya, benar juga kata Nietzsche, perempuan itu adalah hiburan bagi pahlawan yang sudah berjuang mati-matian di luar sana, mengorbankan nyawa dan pikirannya pulang dengan untuk mendapatkan hiburan, dan salah satunya dari seorang perempuan gitu. Perempuan juga dianggap sebagai satu hal yang menarik dari bukunya Second Sex ini, karya Simone de Beauvoir ini adalah itu mengapa ada anggapan bahwa perempuan itu dikait-kaitkan dengan penyihir. Mengapa ada kaitkan dengan penyihir? Kenapa nggak ada penyihir itu laki-laki atau penyihir itu seorang laki-laki? Tapi rata-rata kebanyakan penyihir itu identik dengan perempuan. Karena itu berangkat dari sejarah begini, perempuan itu pada saat itu pekerjaannya hanya di dapur atau di tungku api yang membuat kerajinan tangan gitu melalui tanah liat. Meskipun harga jualnya lebih rendah daripada harga jualnya seorang laki-laki pada saat itu. Kata Nietzsche, itu adalah sebuah bentuk tuduhan dari kaum laki-laki yang diadukan kepada pemuka agama, yang kebanyakan pemuka agamanya seorang laki-laki juga. Dia menuduh bahwa laki-laki yang hidupnya di rumah atau di toko perapian itu bersekutu dengan iblis, sehingga dilontarkan seorang penyihir gitu. Padahal pada nyatanya perempuan yang berada di dalam rumah atau di toko perapian atau di dapur itu membuat kerajinan tangan. Itu berangkat dari laki-laki yang iri karena hasil atau nilai jualnya itu lebih bagus perempuan daripada kaum laki-laki. Itu berangkat dari ketidaksukaan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan karena harga jual atau hasil karyanya itu lebih bagusan seorang perempuan dari kaum laki-laki. Itu mungkin. Terus yang kedua itu mengenai perempuan-perempuan yang haid pada waktu itu. Bahkan di Arab, perempuan kalau belum dinikahi oleh perempuan yang masih perawan itu tidak bakalan dinikahi, karena ada anggapan di Arab pada yang sesuai dengan Simone de Beauvoir ini, di Arab mengatakan perempuan yang masih perawan
itu tidak akan bakal dinikahi, karena itu ada anggapan tentu perempuan tersebut ada masalah, karena tidak mungkin ada laki-laki yang tidak menginginkan untuk menikahi kalau seandainya tidak kalau seandainya tidak kalau masih perawan gitu. Kalau misalnya tidak menikahi gitu teman-teman, itu seperti itu. Terus yang menarik, perempuan-perempuan haid itu biasanya pada zaman itu diusir ke perbatasan desa, keluar desa gitu, untuk diperkosa atau disetujui oleh orang-orang asing sebagai bentuk kedewasaan, gitu. Bahkan orang yang mau menikah, perempuan, ketika seorang pasangan mau menikah, si perempuan itu harus dikawini oleh seorang pemuka agama atau tetua adat untuk mensucikan dari roh jahat, kita seperti itu. Hal itu berangkat dari kepercayaan, karena mengapa dipasrahkan kepada tetua adat atau pemuka agama, karena itu berangkat kepercayaan masyarakat bahwa pemuka agama tetua adat itu murni karena ingin mengusir iblis yang terkandung di dalam rahim perempuan atau vagina perempuan, bukan karena nafsunya gitu. Mungkin itu sih, tapi menurut saya buku ini sudah tidak cocok lagi untuk zaman sekarang. Ini buku ini sudah lama, tahun 1949 lahirnya, lahirnya buku Simone de Beauvoir berjudul Second Sex ini. Menurut saya ini sudah tidak relevan dengan kehidupan ini, tapi bisa menjadi penguatan bagi bagaimana eksistensi perempuan dalam kehidupan ini, dan ya seperti itu maksudnya. Mungkin itu, meskipun banyak kurangnya tapi tidak masalah bagi saya. Oke guys, terima kasih.